Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalu fihi alkhairat wal barakat. Ahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faya ibadallah, faya ayyuhal mu'minun, faya ayyuhal muttaqun, ittaqullah haitsu ma kuntum wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin segenap orang tuaku, para jemaah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita selalu mengupayakan berusaha untuk bersyukur dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, atas karunia yang telah diberikan kepada tubuh kita dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kita selalu untuk mensyukuri segala apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Allah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua, baik itu perkataan, ucapan, perbuatan maupun hadis-hadisnya yang sesuai dengan apa pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga dengan kita berpegang dengan kedua Kitabullah dan Sunnatullah, yaitu hadis Nabi, kita akan selamat dan bahagia. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim selalu untuk bersungguh-sungguh dalam menjaga amalannya, karena amalan ini adalah merupakan modal ia menuju akhirat. Amalan ini adalah merupakan modal ia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan pahala yang didapat di dunia dan dihitung, dihisab di akhirat. Inilah amalan kita, inilah bekalan kita, yaitu iman dan takwa, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk patuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan Allah. Yang barang siapa yang mengikutinya dia akan bahagia, yang barang siapa yang mengikutinya dia akan selamat, yang barang siapa yang mengikutinya maka dijamin masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk ke dalam surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, kata sahabatnya, siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga itu wahai Rasulullah? Wa man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang mentaatiku kata Rasulullah maka ia mau masuk ke dalam surga.
Wa man asani faqad aba, dan siapa yang memaksiatiku atau mengkhianatiku atau tidak mau menuruti perintahku, maka ia tidak mau masuk ke dalam surga. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita di dunia ini adalah mengikuti seluruh tuntunan ajaran yang diamanatkan, yang diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita mendengar namanya, setiap kita mendengar disebutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berselawat, karena ini merupakan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena salawat itu para jemaah sekalian wajib dalam salat kita, dan di luar daripada salat itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan para jemaah sekalian. Suatu ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi. Di saat itu Rasulullah SAW ingin naik ke atas mimbar. Berkumpullah para sahabatnya depan mimbar. Kemudian naiklah Rasulullah, di setiap tangga ia ucapkan amin. Tangga kedua ia ucapkan amin. Tangga ketiga ia ucapkan amin. Lalu setelah berkhutbah ia pun turun. Kemudian para sahabatnya bertanya, apa yang terjadi wahai Rasulullah? Kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau berbicara seperti itu? Kata Rasulullah SAW, telah datang padaku Jibril alaihissalam dan menyampaikan doa. Salah satunya adalah Allahumma ab'idhu an rahmatika man dzukirtu ismahu falam yusalli alayya. Celakalah orang-orang yang ketika disebutkan namaku atau nama Nabiullah Muhammad SAW, namun ia tidak mau mengucapkan salawat kepadaku. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Kita tahu malaikat-malaikatnya tunduk dengan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah sekalipun tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wahai, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya. Inilah para jamaah sekalian perintah untuk kita semua. Di saat kita mendengar nama Nabiullah Muhammad SAW disebut, ketika itu kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Hanya orang-orang yang hatinya cinta kepada Rasulullah, hanya orang-orang yang yakin kepada Rasulullah akan keselamatan nanti di akhirat, yang mau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Hanya orang-orang yang hatinya terbiasa mengucapkan salawat, berusaha untuk memperbaiki hatinya untuk mengucapkan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salawat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga ingin mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak bisa mentaati Rasulullah kalau kita masih mengedepankan hawa nafsu kita. Kita ingin mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita masih mengedepankan syahwat kita. Kita ingin mentaati Rasulullah, tapi kita masih mengedepankan dunia kita. Kita mau ingin mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tapi kita masih mengedepankan dunia, kecintaan kita kepada dunia dan seisinya dibandingkan kecintaan kita kepada akhirat, sehingga kita pun dengan pemikiran kita menganggap bahwa perintah-perintah Rasulullah tidak menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Padahal ketika kita tidak mengikuti hawa nafsu kita, maka itulah jalan keselamatan bagi kita. Yang mau kita ikuti hanya sesuai dengan selera kita. Yang mana yang sesuai dengan selera kita, kita ingin ikuti. Yang mana yang tidak sesuai dengan selera kita, kita tidak mau jalankan, tidak mau ikuti. Sehingga akhirnya kita pun yang tersesat di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Siapakah yang lebih sesat di antara kamu dengan mengikuti syahwat dan hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Kita dalam beragama, saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jika demikian, kita pun masuk Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, bukan sebagai bagian, bukan dipilih-pilih sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Jika demikian, para jamaah sekalian, apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita pasti ingin mengikutinya. Kita pasti semangat dan usaha untuk mengikutinya. Tapi kalau masih ada hawa nafsu, masih ada pemikiran-pemikiran yang tidak baik dalam diri kita, maka pasti kita tidak mau ikuti. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengikuti apapun perintah Rasulullah SAW kalau kita tidak pasti menyerahkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan ridho kita untuk mengikuti dan mencintai Rasulullah SAW. Tidak mudah lisan kita untuk mengucapkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang keji dan mungkar, kecuali pasti akan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan balikkan perkataan kita, ucapan kita, lisan kita menjadi hal-hal yang baik, menjadi kita bisa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya 3 hal yang dapat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai suri teladan, sebagai contoh yang baik bagi kita semua. Tapi untuk siapa yang bisa mengikutinya? Hanya 3 hal ya, para jamaah sekalian. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yaitu orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan akhirat, yang sejatinya adalah
diperuntukkan oleh hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, dan orang-orang yang selalu hatinya, lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah mereka yang bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati-hati kita semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengikutnya yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dan kemudian amalan-amalan kita diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-wahidus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khashwa'ana wa tadarru'ana wa tammim takbirana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Afghanistan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi China wa Iran wa Iraq. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan khassatan fi Indonesia ya arhamar rahimin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.